Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Intan Kusumawardani selaku dari mahasiswa STM Ekonomi Kisaran, Prodi Sistem Informasi 2C. Di sini saya akan memperkenalkan dan mempresentasikan tentang pengantar organisasi komputer. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dosen pengampu. Baik, langsung saja check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengantar organisasi komputer. Oke, pertama saya akan membahas tentang dasar-dasar komputer. Poin pertama yaitu sudah jelas, komputer. Komputer adalah sebuah alat hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Next, komputer memiliki 5 unit utama sederhana. Yang pertama, masukan. 2. Memori, aritmatika dan logika, keluaran dan kontrol. Unit masukan berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi dari prosesor yang sedang diproses. Aritmatika dan logika berfungsi sebagai operasi perhitungan. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah AND dan OR. Unit keluaran berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Sedangkan keluaran berfungsi untuk mengontrol penggunaan dan serta akses seluruh kegiatan. Oke, next, organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Berikut contoh aspek organisasional yaitu teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi komputer yaitu lebih ke bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian-kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme IO. Next, struktur dan fungsi utama komputer. Struktur komputer ialah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan interaksi dunia luar dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Next, 4 struktur utama komputer. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengelolaan fungsi-fungsi komputer. 2. Memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data. 3. IRO berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Dan sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan IRO. Next, struktur CPU. Komponen yang paling menarik namun paling kompleks adalah CPU. Berikut struktur utama CPU. Yang pertama, control unit berfungsi untuk mengontrol operasi
CPU, dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Kedua, Arithmetic and Logic Unit atau ALU berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Next, 3. Register berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. 4. CPU Interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Oke, next, fungsi komputer. Pada prinsipnya terdapat 4 buah fungsi operasi, yaitu yang pertama, fungsi operasi pengolahan data, itu untuk mengolah data yang telah kita buat dan akan diproses di CPU. 2. Fungsi proses penyimpanan data, yaitu untuk menyimpan data yang telah kita buat dan akan bisa membuka kembali file yang telah kita buat. 3. Fungsi operasi pemindahan data, yaitu untuk mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya agar proses pengolahan data agar lebih mudah. Terakhir, fungsi operasi kontrol, yaitu untuk mengatur proses pemindahan data, mengirim instruksi perhitungan kepada ALU. Baik, segitulah dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you guys.